Itu hanya orang bodoh. Ruang di sini telah diblokir, dan masih berharap seseorang akan menyelamatkan Anda. Kenapa saya tidak membunuh Anda? Itu karena kakak keduaku ingin bertemu denganmu. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, pria di depannya menunjukkan ekspresi dingin dan sarkastik dan berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, saya melihat di antara banyak prajurit Taiksu menyebar menjadi kedua sisi dan beri jalan bagi mereka. Pada akhirnya adalah dewa virtual. Su Shenhao perlahan membukanya, dan sebuah lorong terbelah secara teratur pada tubuh aslinya. Segera, sebuah singgasana muncul, dibawa oleh 4 prajurit Taiksu, dengan sosok duduk di atasnya, bersila. Dia dengan santai melihat ke atas dan ke bawah pada Xiao Yan yang berlumuran darah. Dan tunggu dan lihat, dari mana asal tanda di alis Anda? Nilaimu tidak biasa. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada Anda secara umum? Pria di atas tahta itu perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiao Yan. Apa yang ditanyakan kakak keduaku padamu? Cepat katakan. Pria itu meremas leher Xiao Yan dengan kuat. Itu hanya klik. Su Zhu tidak boleh bersikap kasar. Jangan membuatnya panik. Bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri? Pria di atas tahta itu terus berbicara dengan hati-hati takut Xiao Yan meledakkan diri, dan segera melepaskannya cengkramannya setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan menundukkan tangannya pada pria di atas tahta itu. Kakak kedua Anqin mengatakan bahwa adik laki-lakinya sangat ceroboh. Anti-inflamasi terbatuk 2 kali, mengeluarkan darah, dan gas putih terbakar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tubuh yang terluka parah mulai pulih dengan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pria di atas tahta, dan sedikit mengernyit. Karena aura sosok di atas tahta itu sangat aneh hingga dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Melawan dewa pertarungan, Xiao Yan memperhatikan bahwa orang yang duduk di atas tahta itu tampak lembut dan anggun. Bahkan kata-katanya selembut kata-kata seorang sarjana, dan dia bahkan cukup sopan. Kekuatan seperti itu, membuat tingkat keempat menghormatinya. Semuanya sangat hormat. Jangan lihat, saya tidak pandai berkultivasi, tetapi saudara-saudara saya sangat kuat. Saya hanya perlu memberi tahu mereka siapa yang harus dibunuh. Su Anxing memperhatikan tatapan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura jiwa Xiao Yan, tapi dia bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan hanya dengan satu pandangan. Kamu berasal dari alam dewa kuno. Saya kira selain membalas dendam, Anda ingin menyelamatkan ratu. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kata-kata Sue Anxing datang perlahan, seolah dia tahu banyak. Tentu saja, ini semua hanya dugaan. Silakan perkenalkan diri Anda. Siapa nama Yang Mulia kedua Taiksu, Yang Mulia Su Anxing. Kata-kata itu terus keluar, dan Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Sue Anxing, sebaliknya, melaporkan status keluarganya dan tidak takut sama sekali dalam membagikan informasinya. Nama Xiao Yan yang begitu familiar sepertinya pernah terdengar di suatu tempat. Yalah, saya ingat, Ratu menyebutkan sedikit garam, sepertinya itu anti-inflamasi Anda. Suan King berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat, dan matanya langsung bersinar. Tanpa basa-basi lagi, ikutlah denganku sekarang. Su Zuo mendengar ini dan segera bersiap untuk menangkap Xiao Yan. Tuan Su, sudah kubilang jangan bersikap kasar, dia adalah tamu. Sue Anxing segera menghentikan Su Zhu. Yang terakhir tertegun sejenak, tapi sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Perilakunya sepertinya tidak hanya menghormati Sue Anxing,
tapi bahkan takut padanya. Hal ini membuat Xiao Yan merasa semua yang terjadi di depannya terlalu aneh. Secara umum, kekuatan itu kuat, dan kekuatan yang lemah mewakili segalanya. Saya tidak menyangka bahwa pria Taiksu ini, yang kekuatannya hanya sebatas dewa petarung, akan memiliki hak untuk berbicara. Terlebih lagi di Taiksu, seperti bintang yang memegang bulan, statusnya tidak perlu disebutkan lagi. Ayo, ikut aku dan membawamu menemui ratu. Sue Anxing berkata sambil tersenyum. Dia bahkan mengirimkan undangan yang tampaknya ramah kepada Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu, dan dia tidak yakin apakah yang dikatakan Sue Anxing itu benar atau salah. Tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Tubuh Xiao Yan yang awalnya terluka parah telah pulih selama percakapan ini. Kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan, berkat tubuh jiwa bintang 5-nya, Xiao Yan berkata, saya tidak ingin pergi. Xiao Yan berhenti di tempatnya, bahkan pada saat ini. Sosoknya masih tegak, dan dia tidak bisa membuka mulut tanpa bergerak. Ratu mengatakannya, jika Anda tidak pergi menyelamatkannya, dia akan sedih. Sue Anxing tidak marah, tapi kesal, dan menjawab perlahan, Xiao Yan, jangan khawatir. Kamu hanyalah makhluk abadi dari bagian 9. Tidak ada gunanya membunuhmu. Kamu terlalu lemah. Mata Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia diberitahu oleh Dewa Perang bahwa dia lemah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tamparan di wajahnya bisa membunuh Dewa Perang, dan dia bahkan dihina oleh kata-katanya. Saat Xiao Yan sedang berpikir, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Adik laki-laki, kamu di mana? Saudara-saudara di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinga Xiao Yan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara yang kuat dan nada yang familiar itu? Kakak senior rancang melihat retakan tiba-tiba muncul di ruang bengkok. Segera, beberapa sosok muncul dari sana. Kakak laki-laki Xiao Yan lah yang datang, dipimpin oleh Keyun, dan bergegas menuju lokasi Xiao Yan. Ketika dia melihat ini, sosoknya bergerak. Selain dia, ada 3 dewa abadi lainnya. Kelompok ketiga yang terdiri dari 3 orang yang hampir dicekik oleh Xiao Yan dan Jin segera bergegas keluar. Kedua belah pihak tidak banyak bicara dan mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Mata Keyun khawatir, tapi setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja, kekhawatirannya sedikit hilang. Adik laki-laki, jangan takut. Kakak laki-laki senior ada di sini dan akan mengantarmu pulang apapun yang terjadi. Suara rancang datang dari kejauhan, dia kuat dan kuat. Meskipun dia juga abadi, kekuatannya hanya tipe kedua. Su Zuo saat ini adalah orang kuat dengan kekuatan tingkat keempat, dan 3 lainnya semuanya berada di tingkat ketiga. Tapi bagaimana dengan amukan rancang tingkat ketiga? Anda hanya berpura-pura. Saya tidak akan bisa mengalahkan Anda di level kedua. Jika saya mencapai level ketiga, saya tidak akan bisa memelintir Anda. Adapun Su Zuo, tipe keempat dengan kekuatan terkuat, adalah Keyun yang menghadapinya. Saat keduanya bertarung, seluruh bintang gemetar. Jika kamu ingin menyelamatkan ratu, biarkan aku pergi. Kalau tidak mau, semua orang berdarah dan akan mati hari ini. Su Anxing berkata dengan tenang, seolah pertempuran yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia, matanya selalu tertuju pada Xiao Yan. Minta mereka untuk berhenti dulu dan saya setuju untuk melepaskan Anda. Xiao Yan berpikir sejenak dan sepertinya menyadari sesuatu. Melihat saudara-saudara yang berkelahi, dia tidak ingin berjudi.
Sue Anxing menjentikkan jarinya, dan orang-orang Taiksu yang masih bertarung sengit dengan amarah segera mundur dan mundur dari pertempuran. Keyun melangkah maju dengan telapak kakinya dan memimpin dengan tiba di depan Xiaoyan. Dia berdiri di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi. Adegan ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Jangan pernah memikirkannya hari ini.